spot yang paling saya suka bosku ini, Jalen sebelah kidul. Kemarin saya mancing di sini. Ini punya Mbah Man. Ini ada orangnya. Kita tanya. Nih ada Mbah Man. Mbah, pirang tahun kula mancing teng mriki, Mbah? 4 tahun. 4 tahun mas saya di sini nih, mbahnya masih ingat ini. Jadi saya lama sekali. Saya paling senang di sini. Perahunya juga bagus, semakin banyak dan ikannya agak lumayan besar-besar. Jadi saya paling senang di sini, Mas. Ini spot sejuta umat saya ini, Mas. Idola saya ya di sini ini, Mas. Mbahnya masih teringat. 4 tahun ya, berjalan 4 tahun saya di sini. Sehat terus pokoknya, Mbah. Semoga laris. Assalamualaikum bosku. Jumpa lagi dengan Bronjong Bola. Semoga Anda sehat selalu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi, kali ini saya tidak mancing mas, tapi ini saya tidak bawa peralatan. Saya ingin memenuhi request dari rekan-rekan, yaitu cara naik sampan atau perahu kecil seperti ini. Nanti kita buat langkah-langkah sederhananya saja, yang simpel saja mas. Kita sama-sama belajar nanti. Jadi gimana caranya supaya tidak muter-muter kalau naik perahu. Sebetulnya sudah banyak mas, video-video seperti itu sebenarnya sudah banyak, tapi banyak sekali request yang masuk ke saya. Jadi ya saya ini berusaha yang terbaik buat rekan-rekan. Saya itu kan termasuk inti dari channel saya, yaitu berbagi ilmu mas. Jadi kalau untuk yang sudah bisa ya mau nonton ya terima kasih, tidak ditonton ya tidak apa-apa mas. Jadi saya buat ini untuk rekan-rekan yang masih mancing nanggul seperti ini ya kan, di pinggiran seperti ini saya ajak mancing pakai naik sampan atau perahu. Soalnya mancing di sini mas, ini spot pinggiran sini itu sama di ini yang tengahnya ini, itu hasilnya sudah beda mas. Itu sudah beda, makanya kalau yang tidak berani ke sana ke tengah-tengah ya di sini-sini saja tidak apa-apa. Belajar yang pertama ke sini dulu, nanti agak ke sana lagi, agak ke sana lagi, cari yang pokoknya cari yang 2 meter ke bawah saja, kita cari aman saja. Lebih bagusnya kalau safety pakai pelampung, itu lebih bagus mas. Oke, jadi kita langsung saja. Langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah kita tenang dulu mas, jangan apa ya namanya ya, badan kita itu harus tenang. Jadi ndak opo mas, kemurungsung ki opo mas, bahasa Indonesianya ribet mas. Jadi pokoknya posisi kita harus tenang dulu. Yang perlu dibawa pertama ini nanti untuk kalau di sini namanya congkok mas, 2 bambu ini panjang-panjang ini nanti untuk nahan perahu supaya ndak kanan kiri. Dan jangan lupa ini kayunya ini, kalau di sini namanya edok mas. Nah ini langkah pertama yang harus diperhatikan nih. Kalau mau naik perahu yang harus diinjak, diusahakan di tengah ini mas. Jangan menginjak sini, jangan menginjak sini, ini jangan menginjak sini atau jangan menginjak sini, nanti oleng mas. Jadi nginjaknya harus di tengah-tengah ini terus seperti ini. Dan ini posisi perahu ini kan, ini yang ini kecil, yang sana kan besar, itu agak lebar. Jadi nanti posisi duduknya itu saya taruh di sana, nanti posisi mancing dan duduknya di sana. Itu kalau saya. Kalau pemancing yang sudah pro, enggak masalah mas. Kalau yang sudah pro itu kakinya mau di sini, kakinya mau di sini, atau mau dicegurkan ke sini. Enggak apa-apa mas kalau sudah bisa, atau mau berdiri seperti ini, enggak apa-apa. Itu keseimbangannya sudah bagus. Yang saya buat kan yang bagi yang baru awal, istilahnya baru belajar.
Dan jangan sekali-kali pegang ini mas, ini pinggirannya ini. Nah, semakin kita pegang ke sini kanan kiri, semakin kita mencari keseimbangan, ini perahu akan semakin goyah, semakin segini gini mas, repot. Jadi ya badan kita tenang saja, kita duduk. Untuk posisi duduknya di sini mas. Nah, sebentar saya syuting dari samping. Nah ini kan, ini yang kecil, itu sana yang besar. Jadi posisi duduknya kita di belakang sini mas. Ini nomor 1 di belakang sini. Ini lebih ringan nanti ngayuhnya ini. Kalau di tengah atau di depan, wah nanti berat mas kalau maju ke sana. Kalau yang sudah pandai ya enggak apa-apa mas. Kalau yang baru belajar ya saya anjurkan di sini mas. Ini nomor 1 dari belakang ini. Ini nanti kesananya nanti lebih ringan, mengayuhnya lebih ringan. Terus untuk yang selanjutnya jangan lupa diperiksa mas, bahwa setiap perahu harus ada ini wajib mas. Ini tali ini wajib, ini harus ada 2, yang ini sama yang itu yang sana nomor 2 itu, yang ini. Nah yang ini tali yang ini tuh, yang ini. Nah ini wajib ada mas, 2 ini wajib ada. Kalau ndak ada ini nanti susah mas. Terus dilanjut untuk posisi mengayuh, cara naik mengayuh supaya kita lurus, ndak muter-muter ke sana ke sini. Saya ini juga belajar mas. Kalau saya ini salah ya mohon nanti di komen. Saya ini juga masih belajar soalnya. Nanti tolong dibenerin kalau yang sudah tahu. Jadi ini posisi ini mas, kalau kita pengen jalan, ini kan posisi di belakang. Ini kita masukkan setengah sini. Ini kalau kita mau jalan santai. Kalau kita mau jalan cepat, ya kita masukkan segini mas. Posisi pegangannya sini yang bawah, yang atas sini saja. Nggak usah terlalu ke sana, setengah saja nggak apa-apa. Saya sendiri nih mas buat video, jadi repot. Sebetulnya harus orang 2 ini mas, tapi ini nggak ada orang, ya udah saya buat sendiri saja. Dan kalau kita mau posisi lurus, nah ini posisi ini mas, ini harus lurus ini. Nah ini kesininya ini harus lurus. Nah ini harus lurus ini mas. Biasanya rekan-rekan bagi yang baru belajar pasti dia melebar ke sana. Dayungnya ini melebar ke sana gini ya kan. Gini ya, ini ujung perahu ini nanti belok ke kanan ini mas. Jadi muter terus. Jadi posisi ini dengan jarak tepian ini itu jangan terlalu melebar ke sana. Ini harus rapat dan ini harus lurus. Ini harus lurus terus. Nanti 2-3 kali kita mengayuh sambil diperhatikan ujung perahunya sana. Kalau ujung perahunya sana mau belok ke kanan, itu yang ujung itu, nah kita bales. Ini kita bales pindah ke kanan. Sama mas, luruskan lagi. Yang ini kita luruskan lagi. Ya seperti ini. Kita luruskan lagi. Ini lurus. Kalau kita mau belok ke kiri, ya ini kita 1 kilan, jarak sejengkal, kita lebarkan, kita kayuh. Nanti otomatis yang ujung belok ke kiri. Jadi kalau mau belok ke kanan, kita ambil yang kiri ini. Tapi kalau kita mau belok ke kiri, kita ambil yang kanan. Jadi balikannya ya. Itu contoh simpelnya seperti itu. Kalau mau berhenti ya kita tahan saja seperti ini. Kita tahan saja dayungnya seperti ini, nanti sampannya akan berhenti sendiri. Jadi yang kunci yang utama itu kita selalu memperhatikan ujung ini. Ini ujung ini akan selalu pindah nanti ke kanan atau ke kiri. Kalau dia ke kiri, kita ininya langsung kita pindah ke sini mas. Jadi seperti itu simpelnya ya. Bisa mas, kalau mau belajar itu bisa. Yang belum bisa itu sampai sekarang ya standing mas. Seperti naik Eric King itu mas, jengat-jengat gini. Itu saya belum bisa sampai sekarang mas, tidak tahu itu gimana caranya. Itu simpelnya seperti itu. Terus kebalikannya, kalau kita mau berjalan mundur ya sama mas.
Nah, ini ke sana kalau kita mau berjalan mundur. Diusahakan selalu lurus, nanti mundurnya juga akan lurus. Kanan sini juga sama, kiri juga sama. Terus kalau perahu ini mau dijalankan ke samping, kan? Mau ke samping sana atau ke samping sini, ya ininya kayunya ini juga sama, Mas. Ya ini mengayuhnya ke sini, Mas. Nah ini ke sini. Nanti posisi sampan ini nanti akan ke kiri ini, Mas. Ke kiri nih. Nah, ini dia dikayuh ke sini. Tuh. Nanti posisi sampan ini akan berlari ke sana, ke kiri. Yang kanan sama. Terus cara pemasangan ini, Mas. Ini biasanya kalau bagi rekan-rekan pemancing yang baru pertama belajar naik sampan ini agak kesusahan kalau masang ininya. Ini pasti kesusahan. Ini saya pasang dulu, Mas, soalnya tidak ada yang rekam ini ya. Nanti saya nganukan dulu. Bentar. Nah, ini, Mas. Ini jadi posisi ini nomor dari belakang nomor 1. Ini di sini, Mas. Nah, ini di sini kita tali. Ini bambunya. Ini kita tali. Ini harus kuat, Mas. Ini soalnya ini nanti di belakang. Kita kan mancingnya di sana. Ini kan yang belakang. Jadi ini harus kuat, Mas. Makanya ujung bambu ini harus yang runcing. Kita cari yang runcing. Banyak sekali yang runcing. Yang ini harus kuat biar nanti kalau kita pas posisi mancing perahu ndak goyang-goyang gini. Kalau perahu goyang-goyang gini nanti titik spot kita ikannya pindah-pindah, Mas. Nah, yang ini harus kuat. Kemudian yang kedua posisinya harus di sama nomor 1 dari ujung ini sama, kita ikat di sini. Ini harus kuat. Kemudian bagi rekan-rekan yang pertama itu saya sarankan duduknya seperti ini, Mas. Kalau saya kan lebih sering duduk seperti ini. Nah, ini saya iringkan ke sini. Nah, ini kalau saya lebih sering ini karena pandangannya luas kalau seperti ini. Tapi keseimbangannya yang sudah bagus, Mas. Kalau baru belajar jangan, Mas. Ini banyak risiko soalnya. Kalau baru belajar saya sarankan gini saja. Ini lebih aman. Nah, ini lebih aman. Terus kita pasang papan seperti ini. Nah, ini papan untuk ember lumutnya. Nah, seperti itu. Paham, nggih? Ini kita belajar sama-sama, Mas. Ini posisinya enak kalau gini, Mas. Tapi kalau kita terlalu di tengah, nanti joran kita ini terlalu dicopot ke semua, Mas. 4,30 meter nanti dicopot semua. Tapi kalau di sini 3,5 meter saya masih turah 1 ros. Itu untuk kedalaman yang 2 meter biasanya. Jadi saya joran 360 itu sudah sangat cukup bagi saya. Oke, paham ya, bosku. Itu sedikit tip dari Bronjong Bola. Jadi harus tenang, badan kita harus tenang, ada nyali untuk belajar naik sampan. Nggak usah takut, Mas, pasti bisa. Pokoknya kita belajar sama-sama, pelan-pelan. Kalau masih belum berani ya cari teman yang sudah bisa, minta didampingin, Mas. Jangan yang dalam-dalam dulu, kita yang cari yang semata 1 meter, setengah meter untuk belajar dulu. Ini kan paling setengah meteran sini nih. Tapi kalau yang sana itu 2 meter itu, Mas. 2 meter kurang sedikit. Oke, terima kasih Doruku. Nanti dilanjut kapan-kapan lagi. Kemarin sudah mancing. Kalau di sini ya rasanya pengen mancing lagi, Mas. Tapi saya banyak acara ini. Saya sudah janjian mau buatkan pelampung dari sendial. Ya nanti jumpa lagi kapan-kapan lah. Nanti hari apa nanti saya mancing lagi. Semoga bermanfaat sedikit tip dari Bronjong Bola. Pokoknya makslep.